masalah sepak bola ya. Di video ini kita nggak akan bahas match karena kebetulan di Sabtu ini matchnya nggak begitu banyak juga. Kita bahas tentang bursa transfer yang resmi berjalan. Sudah ada 2 nama yang berpindah dan cukup mengejutkan juga kalau gue bilang itu. Coutinho resmi bergabung dengan Aston Villa dengan status peminjaman dan permanen akhir musim. Nah, di sini gue jelaskan sedikit kenapa Aston Villa ini bisa mendatangkan pemain sekelas Coutinho yang notabene gajinya besar. Nah, gue baca beberapa kabar bahwa sebetulnya Aston Villa ini hanya membayar sebesar 65%-nya saja dari sisa gaji Coutinho yang besarnya luar biasa di Barca. Sedangkan 35%-nya lagi Barca nggak wajib membayarkan sisa gajinya. Ya, nah, dalam status ini kalau gue bilang Aston Villa hanya berhak atau berkewajiban membayar sebesar 65% aja dari gajinya. Nah, di sini kalau gue bilang ya win-win solution juga bagi ketiga belah pihak ya. Yang pertama, Aston Villa memang perlu pemain sekelas Coutinho. Kenapa? Ya, kita bisa lihat sekarang Aston Villa semenjak nggak ada Grealish bener-bener berantakan banget. Nggak ada benar-benar pemain yang bisa ditonjolkan atau berkembang. Nah, di sini kalau gue lihat Coutinho ini bisa berperan sebagai tulang punggung tim. Kenapa? Karena dia pernah lakukan itu di Liverpool. Ketika itu Liverpool lagi berantakan, dia mampu menonjol sendiri sehingga performa Liverpool terangkat. Nah, di sini apalagi di Aston Villa kan sekarang ada Gerrard bekas rekan timnya yang sekarang jadi pelatih. Untuk Coutinho ini kan di Barca kesulitan ya, 3 musim nggak bisa ngapa-ngapain, dan tahun ini ada Piala Dunia di mana dia ini masih memiliki ambisi untuk merebut satu tempat skuad Brasil. Dan kalau misalkan dia masih bertahan di Barcelona, kemungkinan besar dia nggak dipanggil. Kenapa? Karena dengan skema Barca dengan Xavi-nya ini, Coutinho nggak masuk. Maka dari itu dia mau nggak mau ya, oke, ada tawaran di Aston Villa, satu tempat 90% dapat di skuad utama, diambil itu untuk bisa segel satu tempat di timnas. Untuk Barca bisa menghilangkan satu slot dengan mendaftarkan Ferran Torres yang baru didatangkan dari Manchester City di awal bursa transfer Januari ini. Jadi kalau gue bilang ya ketiga belah pihak menghadapi win-win solution. Lalu yang kedua ada Trippier yang pindah ke Newcastle ya. Newcastle ini kan sekarang duitnya nggak ada serinya, dan ya nggak mau juga si pemilik baru ini ngelihat gue ngeluarin duit 250 juta pound musim cuman buat melihat tim gue di divisi championship. Nah, di sini mau nggak mau ya di bursa transfer ini Januari ini memang pilihannya nggak banyak, cuman kalau bisa melihat dari pemain dalam kategori label bintang yang sudah disingkirkan dari skuad utama, Newcastle bisa tarik dan taruh di skuadnya. Ya, Trippier masuk kenapa? Karena di Atletico dia udah nggak bisa bersaing juga, usia udah 31. Cuman kalau misalkan untuk bergabung dengan tim sekelas Newcastle yang ingin lolos dari zona degradasi, Trippier masih bisa. Ditambah sekarang kan Newcastle ngincar nama-nama yang cukup besar juga kan, kayak Martial, kayak Aubameyang, ya segala macam yang sudah disingkirkan dari skuad utama akan ditarik ya. Feeling gua Newcastle di bursa transfer Januari ini akan coba untuk jor-joran juga, ya minimal 4-5 pemain lagi lah untuk bisa datang ke skuadnya. Lalu kabar ketiga yang mengejutkan, Zinedine Zidane secara resmi hampir 90% ya, 90% lebih akan menangani Paris Saint-Germain di musim baru. Dan notabene Pochettino out. Ya, kalau gue bilang Zidane dalam kasus menolak Manchester United, dia ini sudah ada pembicaraan juga dengan si Nasser bahwa oke, kita udah sepakat Zidane nangani PSG. Ya kan Zidane di Real Madrid pun sukses. Kenapa? Karena dia ini pintar dalam menangani ruang ganti, bukan secara taktik tapi menangani ruang ganti yang berlabel bintang. Nah, sekarang kan PSG ini kan kesulitan di tangan Pochettino, kesulitan dalam artian mengontrol ruang ganti. Kenapa? Karena Pochettino ini bukan tipikal pelatih yang bisa menangani pemain bintang. Ya, contoh gampangnya di Spurs dia berhasil. Kenapa? Spurs nggak ada bintang. Di PSG dia gagal dalam artian ya nggak bisa mengontrol ruang ganti. Kenapa? Karena pemain melihat ya ini pelatih siapa sih, bukan pelatih top lah. Lagi ada di PSG ini kan bintang semua ya pemainnya. Dan dengan kedatangan Zidane di bulan Juni Juli nanti ditambah dengan rekrutan baru dari PSG,
feeling gue PSG ini akan jadi senjata berbahaya. Karena PSG ini secara skill ya sudah luar biasa. Cuman dalam artian mengontrol ego inilah yang perlu dari sosok seorang Zidane dalam mengenangani tim sekelas PSG. Oke, sekian dulu.